Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita terkandung dalam kitab Zakaria 2 ayat 13. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Dalam suasana Advent ini, kita diingatkan Tuhan melalui teks dalam Alkitab mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus. Sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli, kita menyatakan percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kelak dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Namun teks hari ini, yaitu Zakaria 2 ayat 13, tidak secara eksplisit berkaitan dengan kedatangan kedua Yesus Kristus. Lalu bagaimanakah kita memahami teks ini dalam suasana Advent ini? Mari kita memahami teks ini sebagai bukti mengenai janji Tuhan yang dinubuatkan para nabinya yang telah digenapinya, meskipun banyak orang meragukan kebenaran nubuatan itu. Pada konteks zaman Nabi Zakaria, Tuhan memakai Nabi Zakaria untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa Yehuda yang terbuang di Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi mengenai kepulangan mereka ke Yerusalem. Zakaria 2 ayat 6 sampai 7. Banyak di antara mereka yang terbuang ke Babilonia itu mengalami krisis iman kepada Tuhan selama mereka mengalami kesulitan dan penderitaan. Mereka menganggap nubuatan itu omong kosong. Mereka memahami bahwa terbuangnya mereka di Babilonia membuktikan bahwa dewa yang disembah bangsa Babilonia lebih unggul daripada Tuhan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan militer untuk memerdekakan diri dari kekuasaan Babilonia supaya mereka bisa pulang ke Yerusalem. Tetapi bagi sebagian orang-orang Yehuda yang tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa nubuatan tersebut, dan mereka tetap memelihara kekudusan hidup di pembuangan Babilonia itu. Dalam sejarah umat Yehuda telah terbukti bahwa nubuatan mengenai kepulangan mereka ke Yerusalem digenapi Tuhan. Setelah 70 tahun masa pembuangan Babilonia, sebagai hukuman bagi mereka, Tuhan memakai Raja Kores dari Persia, membawa mereka pulang ke Yerusalem. Yeremia 25 ayat 11 sampai 12, pasal 29 ayat 10. Kalimat sebab Tuhan telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus menekankan waktu Tuhan bertindak menggenapi janjinya yang dinubuatkan para nabinya. Umat Yehuda pulang dengan santai dan bahkan pulang membawa perlengkapan untuk membangun kembali Yerusalem. Ezra pasal 1 sampai pasal 3. Keberadaan Israel masa kini yang kita kenal merupakan lanjutan dari sejarah kepulangan bangsa Yehuda dari pembuangan Babilonia. Sejarah pembuktian penggenapan nubuatan itu meyakinkan kita sekarang supaya sungguh-sungguh mempercayai kebenaran nubuatan mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus yang pasti akan terjadi di masa depan.
Mungkin banyak orang tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus sebagai hakim atas semua bangsa. Tetapi kita harus mempercayai kebenaran perkataan Yesus Kristus mengenai kedatangannya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi beradvent berarti kita percaya akan janji Yesus Kristus mengenai kedatangan keduanya untuk membawa setiap orang yang tetap percaya, setia dan taat kepadanya di dunia fana ini, hidup abadi dalam surga. Konsekuensi dari beradvent adalah praktek hidup yang sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus menemukan kita hidup kudus melakukan kehendaknya ketika dia datang kedua kalinya ke dunia fana ini? Kiranya nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, keramahan, kebaikan dan kesetaraan kita wujudkan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum, serta dalam relasi kita lintas antar umat beragama, sembari kita menantikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Perkenankan kami boleh menerima berkat kebutuhan dan keperluan kami darimu. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati semua pekerjaan kami Bapa, sehingga ada rezeki yang bisa kami bawa dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami, melalui profesi pekerjaan kami di hari ini. Yang bisa kami pergunakan semua rezeki itu untuk menyelenggarakan kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Berkati hidup kami masing-masing dan keluarga kami Bapa, damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Lawat dan berkatilah bangsa dan negara kami ini. Pakailah pemerintah kami untuk dapat menegakkan, menyelenggarakan pemerintahan yang adil, yang berujung pada kehidupan yang damai, rukun dan membahagiakan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.